Saudara, usai mengakui ada kekeliruan dan meminta maaf kepada Jokowi dan keluarganya, tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Rismon Sianipar menemui Jokowi di Solo sore ini. Kedatangan Rismon ini dipastikan ajudan Jokowi AKBP Syarif M. Fitriansyah melalui pesan singkat kepada Kompas TV. Kedatangan Rismon ini berselang 4 hari sejak ia mengajukan permohonan restoratif justice kepada penyidik Polda Metro Jaya. Rismon mengaku jika penelitiannya di buku Jokowi's White Paper terdapat kekeliruan, ia pun melakukan uji ulang berbulan-bulan dan menemukan hasil yang berbeda dari klaim sebelumnya. Rismon memastikan keraguan soal ketidakaslian ijazah Jokowi tidak terbukti. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan keluarga usai mendapatkan temuan terbaru dalam penelitiannya soal ijazah. Rismon berkesimpulan ijazah Jokowi asli. Usai mengakui ada kekeliruan dalam penelitiannya, Rismon Sianipar mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice kepada penyidik. Senin lalu di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imani Madudin menyebut saat ini polisi tengah menindaklanjuti permohonan Rismon. Bang, boleh depan sini, Bang. Depan sini, Bang. Depan sini, Bang. Saya sebagai peneliti secara terbuka mengatakan ada koreksi-koreksi akibat data yang tidak lengkap, akibat rotasi atau translasi maupun resolusi pada data yang saya uji. Saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Saya uji ulang dalam 2 bulan terakhir ini. Ya, terkait dengan watermarks, terkait dengan emboss, terkait dengan uji overlay, terkait dengan uji overlapping dalam toleransi tertentu. Ya, membuktikan ya, authenticity dokumen menjadi tidak terbukti. Ya, authenticity maksudnya permasalahan authenticity, keaslian dokumen itu secara digital forensik menjadi tidak terbukti. Merespons keputusan rekan penelitiannya di kasus ijazah, Roy Suryo mengaku tidak mengetahui adanya perubahan sikap dari Rismon. Pasalnya saat acara peluncuran buku Dr. Tifa di bulan Februari, sikap Rismon masih sama dengan dirinya. Meski begitu, Roy Suryo menegaskan tidak akan mundur dalam kasus ini. Sementara itu, saudara, usai mengakui ada kekeliruan dalam penelitiannya, Rismon mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice kepada penyidik pada Senin lalu. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imani Madudin bilang saat ini polisi tengah menindaklanjuti permohonan yang diajukan Rismon. Beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk
memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Sementara itu salah satu tersangka dari klaster 2 di kasus ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, mengaku ada kekeliruan dalam penelitiannya yang tertuang dalam buku Jokowi's White Paper. Rekan Roy Suryo ini akhirnya meminta maaf kepada Jokowi sekaligus memutuskan penyelesaian perkara lewat jalur restoratif justice. Lalu bagaimana kelanjutan kasus ijazah Jokowi? Akankah Roy Suryo dan juga Dr. Tifa bertahan atau akan ikut ajukan restoratif justice? Kita bahas petang ini bersama dengan tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, sudah di sebelah kanan saya, dan juga Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan. Selamat petang. Selamat petang. Andi, selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Menarik. sehat. Nih, saya mau ke Mas Roy dulu. Ya. Mas Roy, tidak akan bergeser sedikit pun dalam kasus ini. Hal ini juga kan yang pernah disampaikan oleh Rismon, tapi toh akhirnya menyerah juga. Apakah ada tekanan? Itulah makanya perlu diklarifikasi dengan yang bersangkutan. Istilahnya kalau di bulan suci Ramadan ini mungkin yang bersangkutan perlu tabayun. Tapi artinya kalau statement saya di Polda Metro tadi juga jelas ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Rismon ini karena di bulan suci Ramadan, ya moga-moga dia dapat hidayah lah gitu. Moga-moga ya atas sikapnya ini. Biarkan saja ya, bahwa kami mengatakan, ya saya terutama mengatakan tidak akan mundur 0,01% pun. Ya, kenapa? Karena itu sisanya yang 99,9%. Gitu ya. Tidak akan mundur dan insya Allah kami semua tetap amanah. Jadi ada tekanan nggak, Mas Roy? Oh, kalau tekanan dari dulu tekanan, dan disinilah kelihatan mana yang ditekan melembek, ya, mana yang kemudian ditekan tetap kuat. Insya Allah rakyat bersama kita, insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa juga membersamai kita. Clear. Gitu. Oke, saya mau ke Bung Andi. Bung Andi, kita tahu kan Rismon sangat berapi-api gitu ya untuk bisa menginvestigasi ijazahnya Pak Jokowi, skripsinya Jokowi. Kalau tiba-tiba diajukan restoratif justice ini menimbulkan tanda tanya, kok bisa layu sebelum berkembang? Ya, ini memang menarik, berita besar juga. Saya seminggu yang lalu memang ditelepon oleh Pak Jokowi melalui ajudan mengenai permintaan restoratif justice dari Rismon. Dan saya bertemu dengan Bapak itu hari Jumat di Solo. Jumat kemarin. Okay. Kita berdiskusi tentang permintaan dari saudara Rismon untuk restoratif justice ya. Banyak aspek yang kita diskusikan itu, baik aspek politik dan sebagainya. Karena biar bagaimanapun juga kita kan juga memperkarakan mengenai ijazah yang diduga palsu ya, S2 dan S3 di Yamaguchi itu. Itu kan juga salah satu yang perlu kita diskusikan juga. Dan selain itu juga secara pribadi saya juga ada yang kita laporkan di Polres Jakarta Selatan. Ya, memang dalam KUHP baru kan memang ada tersangka mediasi dan kemudian restoratif justice untuk itu. Kalau memang seorang peneliti tidak semuanya itu adalah absolut benar kan, pasti ada kesalahan-kesalahan yang dibuat. Kalau kita tinjau dalam aspek dari ilmiah atau ilmuwannya kan begitu. Nah, kalau dikatakan apakah permintaan restoratif justice ini sekonyong-konyong, ya saya tidak tahu, itu ada haknya dia kan, tapi dia memanfaatkan itu. Ya kalau ada tekanan, saya rasa tidak ada tekanan untuk itu. Saya jelaskan tidak ada tekanan untuk itu. Kalau misalnya Sudah dijawab nih. ya, tidak ada tekanan untuk itu haknya dia. Tidak ada Kan? tekanan ya. Karena kita juga kaget, karena Pak Jokowi juga kaget. Kalau Pak Bisa Jokowi aja nggak kaget, orang-orang Mas main sinetron. kaget juga. Ada permintaan itu. Saya bilang, wah ini adalah berita besar ini nanti kalau terjadi. Karena ya biar bagaimanapun kami ini sudah Sinetronnya meneliti juara. ijazahnya Pak Rismon itu sejak 7 bulan yang lalu. Tidak ada tekanan. Gini, Ada tekanan. tadi yang Roy. disampaikan begini ya. Ketika tanggal 26 Februari yang lalu, ya, Rismon tuh masih datang di acara ini membedah buku, dan bukunya juga membedah otak nih oleh Dr. Tifa. Sama sekali tidak ada perubahan apapun pada Rismon. Jadi kalau dia mengatakan selama 2 bulan itu menelitinya kapan? Yang selalu mendampingi Rismon, misalnya ada sahabat saya, misalnya Michael Sinaga, ada Janes juga. Itu selalu, dan dia kan masih punya buku. Ketika tahun baru kan dia launching buku itu, Gibran and Game. Itu tahun baru loh. Sekarang kalau dipikir itu 2 bulan ya. Selama itu dia
ibaratnya saya juga beberapa kali Jadi Anda mempercayai dia. melihat sejak saat itu ada tekanan? Nggak ada, tekanan itu nggak ada. Mungkin bukan tekanan, tapi ya sesuatu yang membuat seseorang bisa berubah itu kan ada dua. Tapi oke lah, sekali lagi itu biarkan hanya dia yang tahu rahasianya, dan biarkan masyarakat itu demokrasi setelah kemudian bebas menilainya. Tapi yang jelas kami tetap terus juga memastikan bahwa ijazah itu 99,9% palsu. Apa yang disampaikan oleh Rismon itu juga kan soal embos, Makanya kemudian itu juga soal watermark. Ini adalah otentik begitu ya, yang ada di jasa Jokowi itu otentik. Ini kan berbeda dengan versi Anda. Gini, otentiknya mana? Udah ada hasil juga kajian dari Dr. Rido, hasil juga dari Prof. Tona Saksono, hasil juga dari Topi Merah semuanya. Jadi memang ini kontroversi ijazah ini tidak akan pernah tenang karena banyak kepalsuan yang ada di dalamnya. Jadi kita ketawain aja lah gitu. Dan sekali lagi kalau saya sih, yang namanya peneliti itu tidak mungkin berubah cepat dalam 1 detik terus berubah, apalagi yang dia katakan ada 2 bulan itu. Tapi ya udahlah, itu hak dia untuk itu, dan kita tunggu saja bukti-buktinya. Dan dalam statementnya yang 11 menit itu kan dia menawarkan ya untuk kemudian saya ikut menguji. Udah nggak usah ditawarkan, tampilkan saja dengan bukti-bukti itu ujian, dan nanti biar diuji oleh masyarakat. Gitu. Jadi apa yang Anda baca dari sikap seorang Rismon, kalau tidak ada tekanan atau ada yang ditawarkan? Nah itulah berarti ada sesuatu yang aneh. Tapi ini sekali lagi, ini bulan suci Ramadan ya, kita nggak usah suudon, kita khusus saja, berpraduga baik saja ya, moga-moga baik, dan moga-moga kita itu diterima, itu berkah lah bagi Rismon gitu ya di bulan suci ini. Ada yang ditawarin nggak sama Pak Jokowi? Tidak ada yang ditawarkan oleh Pak Jokowi ya. Kita lihat begini aja, Pak Jokowi ini seorang negarawan ya, dan dia ini kan hatinya kan terbuka sekali. Bagaimana dengan Egy Sujana dan Damai Rubis? Dan beliau selalu kita berdiskusi mengatakan ini, saya tidak ingin memenjarakan ya anak bangsa yang pernah saya pimpin selama 10 tahun sebagai presiden untuk itu. Selalu menekankan itu. Kalau kita lihat judulnya, Rismon aku ijazah Jokowi asli, Roy menyusul. Tidak mungkin Roy akan menyusul karena kriteria yang dari yang namanya restoratif justice itu tidak masuk. Usah tawarin, mungkin nyusul. Tidak masuk di mungkin Roy itu. Tapi saya punya keyakinan setelah Rismon ini klaster 1 ini akan menyusul untuk kita. Ini jadi menarik ya. Tadi kan Mas Roy sudah bilang tidak akan mundur 0,05. Ya, enggak ya, memang, dan dia tidak bisa mundur karena tidak masuk dalam kriteria di semua juga nggak masuk restoratif justice itu, karena pernah melakukan ini restoratif. Selama ini kan juga ada narasi dari relawan Jokowi kalau hanya 3 orang tersangka yang akan dimaafkan Jokowi. Berarti kalau Rismon dimaafkan, kemungkinan Roy sama Tivo juga. Begini, kalau Roy itu tidak masuk kriteria karena sudah pernah menjadi menghuni Hotel Predio sebelumnya. Ya itu berarti nggak masuk kalau itu juga bicara itu juga nggak pernah. Tapi kalau yang klaster 1, memang saya dalam diskusi kita itu salah satu ungkapan adalah mengenai klaster 1 ini juga. Nah ya, klaster 1 ini juga kalau mereka ini mengajukan, saya rasa Pak Jokowi akan memberikan restoratif justice itu. Tapi kalau bicara nanti roti, nih ya, roti sobek ya, Roy Tifa Sobekan. Nggak pernah ditawar-tawarin, dan saya katakan dan juga teman-teman semua nih restoratif justice walaupun begitu ya kita tetap membutuhkan, Pak Jokowi itu membutuhkan ruang publik, yaitu hakim. Ruang publik mana bohong? Ya, pengadilan untuk mengetes yang namanya ijazah asli beliau ini yang memang dalam ranah pidana, bukan di CLS. CLS itu tidak masuk, itu adalah sidangnya mana? Sidang untuk yang namanya institusi gitu loh. Sidang utamanya yaitu nanti setelah P21, dan saya punya keyakinan di bulan April itu sudah masuk di pengadilan. CLS. Begitu Mbak. Nggak ada di pengadilan. Sidang CLS. Mas Roy masih yakin nggak? Apa? Jokowi hadir? Nggak mungkin hadir. Oh bohong aja dia. Sidang CLS itu sudah menawarkan kemarin, dia melakukan sumpah. Kalau di sidang pengadilan khusus untuk dirinya, itu beliau sudah katakan akan hadir 1000% dan dikonfirmasi juga oleh siapa? Oleh kuasa hukum beliau. Dan kami juga di depan kami beliau mengatakan saya akan hadir, Mas Andi. 10 tahun
membohongi rakyat selama dia mimpin itu udah jelas, ilmu hukumnya udah jelas, itu kontroversi. Oke. Udah bohong Mas Roy, lah. kalau Rismon bilang bukti-buktinya keliru, ini gimana dengan bukti dari Buktikan kalau termasuk itu juga keliru. buku Jokowi's White Paper? Makanya berarti nggak buktikan valid kalau dong. itu clear. Ya biar aja dia bertanggungjawabkan kesalahannya. Buktikan di depan sidang, misalnya teman-teman profesor, guru besar kemarin yang sudah mendukung. Tapi kan satu peneliti yang sama, penelitian yang sama. Tapi kan buku itu dia kan sebut sendiri kan. Klasternya Berarti kan juga bukunya beda-beda. kalau Roy mengonfirmasi ada yang salah, berarti bukunya nggak valid. Rismon, berarti Enggak, bukunya nggak terserah, valid. silakan ambil tulisan dia di buku itu, nggak ada masalah. Buku itu tidak terkurangi apapun dengan adanya itu dia. Bagi kami santai saja. Ilmunya kan juga beda-beda. Jadi artinya yang bisa menghentikan itu kan artinya bukan hanya respon gitu. Respon nggak bisa menghentikan apa-apa. Tapi sekali lagi ya, saya berdoa saja ini bulan suci Ramadan dia dapat hidayah lah. Dan tercerahkan nanti. Sekarang tinggal Anda nih, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang memilih terus maju. Apakah Anda masih dengan bukti-bukti penelitian Anda meski Rismon sudah mengakui kalau itu jelas. kan asli? Kami tidak akan bergeser, apalagi sudah didukung dengan banyaknya ahli-ahli dan juga tidak hanya ahli biasa, itu ada profesor, doktor yang benar dan juga yang lain-lain yang ada di belakang kami. Jadi itu clear saja, kita nikmati saja ini dan sampai kalau guyonnya masyarakat tuh sampai Iran dan Amerika saja menyatakan ini tidak akan berhenti ya sebelum Jokowi menunjukkan ijazah asli. Itulah. Saya mau ke Jadi terus Bang Andi. kita Bang Andi jaga. kan ada pertemuan sore ini. Ada tamu spesial yang Pak Jokowi bilang Kita tunggu tamunya. di Solo di rumahnya Pak Jokowi. Ya. Rismon. Iya, kan sudah dikatakan juga oleh pengacaranya bahwa mereka akan bertemu dengan Pak Jokowi Hari ini berarti ya, Rismon ya? Rismon dan pengacaranya kan. Dan pengacara Pak Jokowi juga sudah diminta untuk hadir di sana. Kemarin kita salah satu Makin seru pengacara sandiwaranya, Mbak. Pak Jokowi itu sama-sama di satu stasiun TV sebelah dia mengatakan itu untuk itu. Ya buat kami ya relawan semua ya, suatu keputusan apapun yang telah nanti diputuskan oleh Pak Jokowi ya kita mengikuti untuk itu. Yang jelas begini, bahwasanya untuk ijazah itu sendiri kan ada case yang lain juga ya kan, Jelas, case yang lain juga itu mengenai ijazah yang diduga palsu milik Rismon itu yang di Yamaguchi itu juga. Tapi kita melihat dari aspek yang saya katakan tadi bahwa Pak Jokowi ini ada seorang negarawan dan mempunyai hati yang besar ya untuk memaafkan anak bangsa yang ingin meminta maaf kepada beliau. Ya. Proses-proses hukum di luar dari kasus ijazah beliau ya ini tetap dong harusnya dilaksanakan. Ya udah benar itu. Ya. Karena begini, masalah ini adalah berbeda case juga karena case yang satu ini ada case masuk kriminal untuk itu. Udah, tapi yang jelas begini, ijazahnya tetap saya salut lah ya bahwa Rismon itu akhirnya mengakui ya kapasitas dia mengatakan bahwa dia seorang ilmuwan, bahwa dia melakukan selama ini penelitiannya ini ya quote unquote itu adalah penelitian abal-abal menurut saya. Karena dari awal ya metodologi, hipotesis, ya sumber primernya, sekunderinya itu tidak sesuai dengan apa dari kaidah-kaidah ilmuwan. Ya, makanya kalau saya melihat ini ada kebimbangan dalam tubuh Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, telah hilang salah satu ya pendobrak mereka yang tadinya yang tadinya adalah singa yang ingin mencabik-cabik mangsanya sekarang sudah menjadi meong. Kita pakai ini ya. Perang tidak akan selesai sampai Jokowi menunjukkan waktu kita ijazahnya. terbatas, kita tunggu nanti kelanjutan kasus yang masih bergulir. Jadi di perang tetap terus loh ini ya. Tersangka yang masih sampai terima kasih Mas Roy Suryo. Terima kasih. Sudah ada di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak.